Terpaksa menikahi pria angkuh. Bab 027. Sarah langsung masuk ke dalam rumahnya. Dia mengintip dari balik pintu. Saka masih bertahan di sana. Mama. Sarah pulang. Assalamualaikum, ucap Sarah dengan nada sengaja ditinggikan. Agar Saka tahu bahwa dirinya baik-baik saja. Buruan ganti baju, taruh ke mesin. Mumpung Mama lagi nyuci, sahut Mama Rika dari arah ruang dalam. Baru saja Sarah beranjak dari posisinya, pintu terbuka dan muncullah Saka menyusul. Sarah masuk ke dalam rumah. Aku minta maaf apapun kesalahanku yang bikin kamu diemin aku. Aku minta maaf untuk semua kejadian hari ini yang bikin kamu ingin marah sama aku. Aku minta maaf karena bikin kamu ragu lagi. Sama aku, berikan aku kesempatan buat buktiin ke kamu kalau aku emang benar dengan semua apa yang telah aku ucapkan ke kamu, ucap Saka mencekal pergelangan tangan Sarah mengucapkan semua rentetan permintaan maafnya layaknya seorang rapper yang lagi perform. Aku nggak marah, kata Sarah singkat. Ucapan kamu bilang, kamu nggak marah, tapi sikap kamu menunjukkan yang sebenarnya, tegas Saka. Ya udah oke. Aku marah dan kecewa sama kamu, coba kamu keliling komplek ini, cari tahu perempuan mana yang gak kecewa kalau lelakinya hamilin cewek lain. Tukas Sarah berbisik dengan emosinya, takut obrolan mereka didengar oleh sang mama. Peduli setan. Mau aku kena fitnah kayak apa? Asalkan kamu percaya sama aku, itu udah cukup Sarah, kata Saka. Oke, aku akan percaya kalau kamu nggak aneh-aneh sama Syera, kasih aku satu bukti. Kalau kamu beneran sayang sama aku. Tantang Sarah. Mendapatkan tantangan tersebut, dengan cepat Saka meraih jemari Sarah, dia mengangkat jemari gadis tersebut hingga ke depan wajahnya. Apakah cincin ini masih belum cukup? Tunjuk Saka ke arah cincin pernikahan mereka. Cincin itu bisa dibeli bahkan tanpa perasaan sedikitpun. Tegas Sarah menatap tajam mata Saka. Jika ingat ini bukanlah rumah Sarah, pasti Saka akan meluapkan emosinya karena gemas kenapa sulit sekali bagi Sarah untuk mempercayainya. Tatapan keduanya sedang beradu saat ini, sorot mata yang sama-sama dipenuhi emosi khas remaja pada umumnya. Ekor mata Saka melirik ke arah ruang tengah, ada Mama Rika di sana yang sibuk berkutak dengan meja makan, mungkin sedang mempersiapkan makan malam untuk keluarga. Saka memanfaatkan momen ini dengan baik. Lo mau buktikan? Tanya Saka lagi. Sarah tidak menjawab, masih sibuk menajamkan matanya memantau gerak-gerik Saka. Mama Rika, sapa Saka pada sang mama mertua. Ada Saka main ke sini. Ayo Ra, ajak dia Ma. Belum selesai Mama Rika berucap langkahnya terhenti agak syok melihat ke arah ruang tamu. Saka sedang mencium bibir Sarah dengan begitu rakusnya. Mama Rika segera balik badan dan kembali masuk ke dalam. Pura-pura tidak tahu apa yang terjadi. Sarah mendorong dada Saka kuat-kuat hingga lelaki itu mundur beberapa langkah. Itu buktinya. Aku berani perlakukan kamu kayak gitu di depan orang tua kamu. Nggak semua lelaki bisa melakukan hal ini. Dan kamu yang maksa aku berbuat demikian, kata Saka menegaskan maksud dari aksinya barusan. Sarah terdiam speechless di tempatnya. Saka itu malu-maluin, ucapnya. Kamu yang minta bukti, memang apalagi yang bisa aku berikan. Aku minta maaf, udah bete banget sama kamu hari ini, ucap Sarah pada akhirnya. Saka tersenyum lega, ini yang dia tunggu sedari tadi, maaf dari Sarah. Aku juga minta maaf, bikin kamu kayak gini, jangan cemburu sama Syera kamu enggak. Sepadan dengannya, dia itu milik semua orang, tapi kamu, milikku seorang, kata Saka. Kemudian, Sarah tersenyum sekilas mendengarkan gombalan Saka barusan. Cie senyum, kalau lagi bete, minta cium bilang,
jangan cuma di batin telingaku enggak. Dengar, ejek Saka. Saka, apaan sih? Udah sana pulang. Usirnya Sarah salah tingkah mendorong Saka keluar dari rumahnya. Loh kok disuruh pulang Sakanya, nggak diajak makan dulu? Tanya Mama Rika, muncul dari ruang tengah. Dia mau mandi dulu mak katanya, jawab Sarah asal. Malam ini Arsaka yang sedang rebahan karena hujan membuatnya malas kemana-mana. Tampak matanya serius memelototi layar HP-nya. Rupanya Syera sedang mengiriminya pesan. Isyaka, jangan hubungin gue lagi. Cukup lo berulah dengan fitnah gue. Jangan lo perpanjang. Masalah ini, gue udah maafin kekonyolan lo. Kenapa lo sebenci itu sama gue? Oke, gue salah udah ngarang cerita soal gue hamil, tapi sebelum hari ini, lo udah benci sama gue. Kenapa? Ada masalah apa lo sama gue? Gue nggak benci sama lo, gue hanya nggak suka sama lo, emang harus. Semua lelaki di sekeliling kudus suka sama lo. Ingat lo bukan poros tata surya yang semua planet harus berorbit ke lo. Ini yang bikin gue makin penasaran sama lo Kak, lo selalu membuat pertahanan diri di sekeliling lo dan bikin gue pingin masuk ke hidup lo. Cukup ya Syar, jangan ganggu gue, tolong. Ada hati yang harus gue jaga, dan lo tahu siapa orangnya. Ik nggak mau tahu Kak. Gue akan tetap suka sama lo, urusan lo benci sama gue yakin kok one day lo bakalan luluh sama perhatian dari gue. Masih sabar gue Syar. Jangan bikin gue emosi sama lo. Gue udah bilang baik-baik, pergi lo dari hidup gue, jangan ganggu gue lagi. Kalau lo cuma pingin beken, dengan ngegandeng ketua geng, ada banyak ketua geng yang bisa lo tempelin. Ada Edward ketuanya Piver, ada Jendra juga ketuanya Everhell, atau siapapun itu terserah. Yang jelas bukan gue. Saka lantas memblokir nomor Syera dari daftar kontaknya. Ia mengambil tangkapan layar tentang chatnya dengan Syera barusan dan ia kirimkan ke Sarah, demi menghindari kesalahpahaman dari gadis itu. Seketika mendapatkan balasan dari Sarah. Saka main ke sini dong. Hujan Ra, entar kalau ke bawah suasana malah jadinya aku nginep lagi kayak waktu itu, entar kamu sewot sendiri ujung-ujungnya. Balas Saka. Ilih ya udah kalau aku yang main ke situ, boleh dong. Boleh, boleh banget. Aku lewat pintu belakang ya, kamu tunggu deket kolam, aku gak berani masuk, sungkan sama Mama Ratna. Idih ngapain sungkan sama mertua sendiri? Lagian ini juga rumah kamu. Jemput di kolam pokoknya. Ilya sayang iya, aku tunggu dekat pintu ya, samping kolam. Sarah segera bangkit dari depan meja belajarnya dan bergegas melangkah menuju pintu. Belakang di dekat dapur, ia mengambil payung yang tergantung tak jauh dari sana dan berjalan dengan hati-hati karena permukaan lantai licin. Sementara itu di kediaman Mama Lucia, wanita itu tengah ngobrol bersama sang suami di dalam kamarnya. Sepertinya yang telah melakukan itu pada anak kita adalah orang yang dikenal oleh Faiz sendiri Pak, ucapnya pada sang suami. Kok Mama tiba-tiba menyimpulkan demikian? Kemeja yang dipakai Faiz malam itu Pak, pasti miliknya anak lelaki itu. Tapi entah kenapa Fai kok nggak mau jujur ke kita, ungkap Mama Lucia. Itu mungkin karena Fai masih begitu terguncang, makanya tidak mau menyinggung sedikit pun tentang lelaki itu. Nanti kalau dia sudah siap pasti cerita ke kita, Papa. Menenangkannya. Masalahnya kalau Fai hamil gimana Pak? Bisiknya lirih. Loh tadi kan katanya udah tes. Dan hasilnya negatif, tanya Papa Fai. Mama mengiyakan saja permintaan Fai buat tes Pak, biar dia mau makan dan biar dia berhenti menangis. Setelah tes itu, dia terlihat jauh lebih tenang, apalagi setelah dijenguk oleh teman-temannya, dia berasa hidup kembali.
tutur Mama Lucia. Artinya tes itu juga masih belum jadi acuan ya Ma? Tanya papanya lagi. Ya belum Pak, masa ovulasi jika berhasil itu membutuhkan waktu kurang lebih 14 harian, setelah itu dia akan mengalami sedikit pendarahan karena proses implantasinya. Mama khawatir Fai akan terkecoh mengira dia menstruasi padahal itu implantasi. Jawab Mama Lucia tidak tenang. Artinya selama beberapa hari ke depan kita tidak akan tahu ya Ma, tapi jika dia memang hamil, Papa akan cari lelaki itu sampai ketemu, dia sudah menghancurkan masa depan putri kita di ujung masa SMA-nya, bayangkan saja Ma 2 bulan lagi anak kita akan lulus, ujar sang papa dengan nada kecewa. Sebenarnya kalaupun hamil, usia kandungan 2 bulan itu masih belum kelihatan Pak, jadi dia aman masih bisa ikut sampai ujian akhir, ucap sang mama dengan getir. Tapi, bukankah saat ujian akhir itu selain pengambilan nilai dari teori juga ada praktiknya? Kalau dia ikut ujian praktik olahraga, terus janinnya kenapa-napa bagaimana? Dan justru membahayakan nyawanya juga, Papa nggak mau putri kita dalam bahaya Ma. Sahut sang papa. Mama juga berpikir demikian Pak, tapi sebisa mungkin Mama bersikap tenang di hadapan Yai. Kalau Mama sendiri cemas, lalu bagaimana dengan Fai sendiri, dia butuh kita. Saat ini, ucapnya lirih. Artinya nanti Mama akan meminta Fai untuk mengambil tes lagi. Beberapa pekan ke depan, untuk melihat hasilnya. Tanya sang papa lagi. Tidak Pak, jika Mama melakukan itu, Mama takut dia akan kembali depresi. Dia saja sudah nekat menyayat pergelangan tangannya waktu itu. Apalagi jika Mama terlihat ragu dan memintanya untuk tes lagi, apa yang akan terjadi padanya? Jawab Mama Lucia begitu sedih. Mama akan memantaunya dari kebiasaan makan, perubahan fisik dan moodnya. Wanita hamil mudah dilihat dari ciri-ciri itu Pak. Mama akan mengamatinya diam-diam, dan ucap sang mama tidak sanggup melanjutkan kata-katanya. Lelaki itu memeluk istrinya, mereka sedang merasa menjadi dua orang tua yang gagal. Orang tua yang tidak bisa mengantarkan putrinya menuju masa depannya yang cerah. Dan jika akhirnya Fai hamil, Mama akan merawat Fai dengan baik sampai dia melahirkan cucu kita. Lanjut Mama Lucia menangis terseduh. Papa akan mencari tahu lelaki itu sampai dapat Ma, jangan khawatir, dan jika lelaki itu mangkir dari tanggung jawabnya, kita bawa kasus ini ke pengadilan, biar dia mendengarkan keputusan dari majelis untuk mendekam di penjara. Ucap Papa Fai yang seorang jaksa senior itu dengan sangat optimis. Fai yang telah kembali ke rumah hari ini dari pengobatannya di rumah sakit, saat ini tanpa sengaja mendengarkan obrolan kedua orang tuanya itu, saat ia hendak pergi ke dapur untuk mengambil minum. Dia berdiri dengan tubuh bergetarnya, memandangi ke arah perutnya sendiri. Jadi hasil yang aku lihat di tes pack itu belum akurat. Batinnya dengan mata berkaca-kaca. Jadi bisa saja aku hamil anaknya Dirga. Lanjutnya lagi. Fai mengurungkan niatnya untuk ke dapur, dia berjalan kembali ke kamarnya. Perempuan itu tampak mengambil HP-nya, dan menghubungi nomor kontak tersimpan. Sebagai Sarah itu di sana. 1 kali, 2 kali, 3 kali panggilan telepon dari Fai untuk Sarah, namun tidak ada jawaban dari sahabatnya itu. Ia menoleh ke arah jarum jam, menunjukkan pukul 9:30. Seharusnya Sarah belum tidur, tapi entah kenapa dia tidak menjawab telepon darinya. Dia hanya ingin sekedar curhat pada gadis itu, mungkin bisa sedikit meringankan beban pikirannya. Tentu saja Sarah tidak menjawab telepon darinya, gadis itu meninggalkan HP-nya di rumah. Sementara dirinya saat ini sedang berduaan dengan Saka di rumahnya lelaki itu, yang bahkan karena intensitas curah hujan yang tinggi diiringi oleh kilatan-kilatan petir.
Tersebut membuat Mama Ratna memaksa Sarah untuk menginap saja di rumahnya. "Tidur di sini saja sayang, sama Saka, di luar cuaca ekstrim, biar abis ini Mama yang telepon ke Mama Rika, mengabarkan kalau kamu nginep di sini," pinta Mama Ratna, yang tentu saja mendapatkan dukungan penuh 10.096 dari Saka. "Kok nggak tidur sih? Ada apa? Grogi tidur bareng sama aku, karena udah lama kita pisah ranjang," goda Saka. Saat ini mereka tidur di balik selimut yang sama. "Apaan dasar? Sama suami sendiri ngapain grogi?" gerutu Sarah. "Orang aku lagi kepikiran besok ada jadwal pembagian kelas untuk tryout kok." Lanjutnya, "Oh itu, kenapa? Takut kalau aku kebagian duduk sebangku sama cewek lain?" goda Saka lagi. "Ya iyalah, kamu kan suka tebar pesona, mana tahu kamu godain cewek lain jelang ujian," gerutu Sarah. "Utututu, sini bibirnya yang suka ngomong sembarangan ini harus dihukum dulu," kata Saka dengan cepat menyambar bibir tipis gadis tersebut. "Sampai ngomong yang aneh-aneh lagi, ini bakal aku terusin ke unboxingi mau," ancam Saka. "Semalam kamu tidur di rumah Saka?" tanya Mama Rika, yang baru saja memergoki Sarah masuk mengendap dari pintu belakang. Iya Ma, sebenarnya cuma main sebentar, tapi hujannya nggak reda juga, jadi." Mama Ratna nyuruh Sarah supaya tidur sana saja, jawab Sarah kikuk. Sang mama tampak menghampiri Sarah, dia menatap putrinya itu dari ujung kepala hingga kaki. "Kalian berdua pasti penasaran kan saat ini?" tanya Mama Rika mengajak putrinya itu untuk duduk di ruang makan. "Penasaran kenapa Ma?" tanya Sarah gugup karena mamanya masih mengamatinya. "Kalian berdua sudah menikah, kalian pasti penasaran soal hubungan suami istri kan?" "Hubungan kita baik-baik aja Ma, kemarin emang sempat berantem, tapi kali ini udah maaf-maafan," jawab Sarah polos. "Bukan hubungan itu Sarah, hubungan suami istri yang diranjang," sahut Mama Rika tegas. "Kita berdua belum melakukannya kok Ma," jawab Sarah salah tingkah. "Sampai kapan? Nggak mungkin Saka bisa menahan diri lebih lama lagi, minumlah pil kontrasepsi, untuk mencegah kamu hamil sebelum hari kelulusan," kata sang mama. Mama nggak percaya sama Sarah?" tanya sang anak merasa dihakimi oleh ucapan mamanya. "Bukannya nggak percaya Ra, coba deh kamu konsul ke Mama Ratna, beliau kan malah seorang dokter," pinta Mama Rika. Iya, ya udah Sarah permisi dulu, mau mandi Ma, pamit gadis itu." "Jangan lupa keramas," sahut sang mama. Sarah yang berlalu menuju kamarnya tidak menyahut, ia sibuk mencium aroma rambutnya yang memang terlihat lepek itu. "Emang segitu baunya ya rambut gue, sampai-sampai mama nyuruh gue keramas," ucapnya sambil berjalan menuju cermin. Namun matanya langsung melotot tajam begitu ia sampai di depan cermin, dua kancing dari piyama bajunya terlepas, rambutnya berantakan, dan yang tidak ketinggalan lagi, ruam-ruam ungu kemerahan di area lehernya. "Sakal, what the hell? Pantesan mama sampai nyuruh gue minum pil kontrasepsi. Orang begini tampilan gue, udah kayak abis diperkosa. Sumpah ini malu-maluin banget. OMG. Harusnya gue rapi-rapi dulu tadi sebelum pulang. Ini pasti pikiran mama gue sama Saka udah begitu," ucap Sarah uring-uringan panik di depan cerminnya. "Gue nggak berani keluar kamar, malu banget sama mama," gerutunya. Dia menarik tirai kamarnya dan langsung melihat ke arah kamar Saka. Terlihat lelaki itu tertawa sambil melambaikan tangan ke arahnya. "Makanya hati-hati sama cowok. Usia 18 tahun tuh high tension banget, hormon testosteronnya sedang diproduksi gencar-gencarnya," tulis Saka dalam pesannya.
Lelaki itu menunjukkan HP-nya ke arah Sarah, membuat gadis tersebut mencari keberadaan HP-nya. Mau marah tapi suami sendiri. Balas Sarah kesal begitu ia menemukan HP-nya. Ia juga melihat ada log panggilan masuk dari Fai semalam. Beberapa kali gadis itu menelponnya, namun tidak ia jawab karena HP-nya tertinggal di kamarnya. Belum sempat ia mengirimkan pesan untuk Fai demi tanya ada masalah apa semalam. Sampai menelponnya berkali-kali, tampak sang mama masuk ke dalam kamarnya setelah mengetuk 3 kali di sana. Belum mandi. Katanya tadi mau mandi, sapa sang mama. Maaf ma, soal Sarah yang semalam nginep di rumah Saka, Sarah beneran gak ngapa-ngapain sama Saka, dan soal bekas ruam ini barusan Sarah konfirmasi ke Saka, dia juga minta maaf karena udah cium-cium tanpa izin. Terang Sarah mencoba menjelaskan kesalahpahaman sang mama. Ngapain minta maaf ke mama? Dia kan suami kamu, cepat atau lambat mama tahu dia pasti akan meminta haknya, kata Mama Rika duduk di tepi ranjang Sarah. Sarah bikin mama kecewa. Tanya gadis itu lagi. Ini, mama bawakan concealer untuk menutupi ruam di leher kamu, oleskan makeover ke seluruh permukaan kulit leher kamu biar warnanya ngeblend gak belang, shade-nya sama kok dengan ton kulit kamu, ujar Mama Rika merogoh 1 peks concealer dari balik saku afronnya. Iya makasih ma, jawab Sarah kikuk sambil menerima barang tersebut. Kalau kamu nggak mau minum pilnya itu, mama anjurkan agar mengurangi intensitas kalian, sabarlah sedikit lagi, sebentar lagi kalian juga akan lulus kok. Sarah mengangguk dan tertunduk, menatap concealer yang ada di tangannya, semoga memang berhasil menutupi bekas kiss mark dari Saka.